Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarvina Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan teori reward. Nah, ada yang tahu apa itu reward? Reward dapat disebut dengan penghargaan dan punishment dapat disebut dengan hukuman. Reward dan punishment adalah salah satu teori belajar yang usianya paling muda. Penciptanya bernama Burnus Fredrik Skinner pada tahun 1904, seorang psikolog yang berasal dari Harvard University. Nah, menurut Purwanto pada tahun 2006, reward adalah alat untuk mendidik anak supaya anak dapat merasa senang karena pekerjaan atau perbuatannya mendapatkan penghargaan. Reward merupakan segala yang diberikan oleh guru berupa penghargaan yang menyenangkan perasaan yang diberikan kepada peserta didik atas hasil yang baik yang telah dicapai dalam proses pendidikan. Dengan tujuan memberikan motivasi kepada peserta didik agar dapat melakukan perbuatan terpuji dan berusaha untuk meningkatkannya. Nah, reward juga mempunyai peranan. Peranan reward dalam proses pengajaran cukup penting, terutama sebagai faktor eksternal atau faktor dari luar, dalam mempengaruhi dan mengarahkan perilaku peserta didik. Hal ini berdasarkan atas berbagai pertimbangan logis, diantaranya reward biasanya dapat menimbulkan motivasi belajar peserta didik dan memiliki pengaruh yang positif dalam kehidupan peserta didik. Sekian dan terima kasih. Nah, kalian sebelumnya udah tahu belum punishment itu apa? Punishment adalah usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan peserta didik ke arah yang benar, bukan berarti hukuman atau siksaan yang memasung kreativitas. Menurut Fajar 2005, hukuman yang dilakukan bersifat pedagogis, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik peserta didik ke arah yang lebih baik. Nah, punishment merupakan imbalan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau mengganggu jalannya proses pendidikan. Contoh konkret punishment seperti menasehati, memberi arahan, melarang melakukan sesuatu, menegur, membentak, memukul tidak keras, bahkan meminta wali murid memberi sanksi. Dengan demikian, reward dan punishment di samping berfungsi sebagai alat-alat pendidikan, maka sekaligus berfungsi sebagai motivasi belajar murid, dan motivasi adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu yang melakukan aktivitas tertentu guna mencapai sesuatu tujuan. Begitu kata Surya Brata 2005. Menurut Uno 2007, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Dengan adanya motivasi yang baik dalam belajar didik dalam mencapai prestasi belajar dan peserta didik setinggi-tingginya. Nah, untuk itu diperlukan adanya pemberian reward dan punishment di sekolah-sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa cara untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Yang pertama adalah memberikan angka, di mana angka di sini sebagai simbol, sebagai hasil kegiatan belajarnya. Banyak siswa yang justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga yang dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai rapot yang baik. Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi belajar yang sangat kuat. Selanjutnya adalah hadiah, di mana hadiah dapat memotivasi belajar siswa dengan kuat, di mana siswa tertarik pada suatu bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Tidak demikian jika hadiah tersebut diberikan untuk suatu pekerjaan yang tidak diminati oleh siswa. Yang ketiga adalah kompetensi persaingan, baik secara individu maupun kelompok.
dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Dikarenakan jika siswa memiliki persaingan, maka si siswa akan lebih bersemangat dalam mencapai hasil yang lebih baik. Yang keempat ada ego involvement, di mana ego involvement dapat menimbulkan kesadaran pada siswa agar merasakan pentingnya menerima sebagai tantangan. Selanjutnya ada pujian. Apabila siswa menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perlu diberikan pujian. Pemberiannya pun juga harus pada waktu yang tepat, sehingga akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi motivasi belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. Yang kedelapan adalah hukuman. Hukuman adalah bentuk reinforcement yang negatif, tetapi jika diberikannya dengan secara tepat dan bijaksana, bisa menjadi alat motivasi belajar anak. Oleh karena itu, guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Tujuan dari pemberian reward adalah untuk mengembangkan motivasi intrinsik dari ekstrinsik, dalam artian peserta didik melakukan suatu perbuatan bersifat sadar dari peserta didik itu sendiri. Dengan reward itu juga diharapkan dapat membangun suatu hubungan yang positif antara guru dengan muridnya, karena reward itu bagian dari penjelmaan rasa cinta ke seorang guru kepada muridnya. Jadi maksud dari reward yang terpenting bukanlah hasil yang telah dicapai oleh seorang murid, tetapi dengan hasil yang dicapai peserta didik, guru bertujuan membentuk kata hati dan kemauan yang lebih dengan lebih keras kepada peserta didiknya. Seperti halnya telah disinggung, reward di samping merupakan alat pendidikan represif yang menyenangkan. Reward juga dapat menjadi pendorong atau motivasi bagi peserta didik untuk belajar lebih baik lagi. Seperti halnya reward, punishment diberikan sebagai usaha mengembangkan peserta didik ke arah yang baik dan memotivasinya sebagai pribadi yang imajinatif, kreatif, dan produktif. Punishment sebagai alat pendidikan meskipun mengakibatkan penderitaan bagi peserta didik yang dihukum, namun dapat juga menjadi alat motivasi, alat pendorong untuk mempergiat aktivitas belajar peserta didik agar terhindar dari bahaya hukuman. Dengan adanya punishment itu, diharapkan supaya peserta didik dapat menyadari kesalahan yang diperbuatnya, sehingga peserta didik jadi berhati-hati dalam mengambil tindakan. Punishment bisa dikatakan berhasil apabila dapat menimbulkan perasaan penyesalan akan perbuatan yang telah dilakukan. Sebelum memberikan punishment pada peserta didik yang melakukan pelanggaran, sebaiknya guru memperhatikan syarat-syarat punishment yang bersifat pedagogis sebagai berikut. Yang pertama itu, tiap-tiap punishment hendaknya dapat dipertanggungjawabkan. Itu berarti punishment tidak sewenang-wenang. Yang kedua, punishment itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki. Yang ketiga, punishment tidak boleh bersifat ancaman. Pemberian reward dan punishment harus dapat diterapkan secara tepat dan efisien. Dalam arti penerapan, reward dan punishment harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik pada saat itu. Pemberian reward dan punishment dengan mudah akan menghilangkan nilai efektivitasnya, karena peserta didik akan menjadi jenuh dan tidak mempan dengan reward dan punishment tersebut. Oleh karena itu, ada kaitannya antara reward dan punishment yang bersifat mendidik, sehingga bisa memberikan motivasi bagi peserta didik yang dalam kondisi prestasi menurun. Melihat hal ini, baik guru maupun pihak sekolah berkepentingan untuk mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan reward dan punishment, guna merangsang atau memunculkan motivasi dalam diri peserta didik sehingga hasil belajar yang diperoleh semakin